Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Halo, selamat datang atau selamat datang kembali di Turi Kata Oge. Video kali ini akan sedikit berbeda dari biasanya karena gue tidak akan memberikan rekomendasi atau ngomongin suatu cerita secara spesifik. Kali ini gue akan berbagi tentang bagaimana biasanya gue mencoba memahami, menikmati, dan kemudian belajar dari suatu cerita. Tentu gue tidak mengharuskan kamu untuk mengikuti apa yang gue lakukan. Dan mungkin aja ada di antara kamu yang menerapkan metode atau cara berpikir yang mirip atau bahkan sama dengan yang akan gue sampaikan di sini. Just keep in mind that this is a random girl from the internet talking to you, jadi no pressure. Terlepas dari itu, gue akan sangat senang kalau misalnya kamu mau berbagi tentang gimana biasanya kamu coba memahami, menikmati, dan kemudian belajar dari suatu cerita. Kamu bisa bagikan opini kamu, cerita kamu di kolom komentar. Dan kalau menurut kamu isi video ini menarik, jangan lupa klik the thumbs up dan juga bagikan video ini ke orang-orang di sekitar kamu. Gue akan mulai video ini dengan mengajak kita sama-sama mengingat kembali masa kecil kita. Buat kita yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, kemudian bersekolah di Indonesia, sejak kecil kita dibiasakan untuk mencari pesan moral dari suatu cerita. Baik itu bentuknya film, buku, cerita pendek, komik. Biasanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal tersebut, kita akan ditanya, apa sih pesan moral dari cerita ini? Dan nantinya jawabannya akan gak jauh-jauh dari jangan melakukan ini, sebaiknya kita melakukan itu. Kalimatnya itu biasanya dalam bentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah, dan juga bisa juga kalimat yang mengajak gitu ya. Kalimatnya berisi saran. Secara pribadi gue kurang setuju dan kurang menyenangi kebiasaan kita untuk cari pesan moral dengan seperti itu gitu. Tapi gue nggak bilang itu 100% salah ya. Gue di sini mau coba ajak kita untuk step up our game. Segmen berikutnya akan gue bagi menjadi mengapa gue tidak terlalu setuju dengan cara yang tadi itu, dan kemudian bagaimana biasanya gue meresponi suatu cerita, bagaimana gue coba memahami, menikmati, dan kemudian belajar dari cerita tersebut. Jadi kenapa gue tidak terlalu setuju dengan cara yang seperti tadi itu? Sebenarnya ada beberapa alasan. Pertama, misalnya ketika kita nonton film atau baca buku dan kemudian tepat setelah kita nonton atau baca, kita langsung masuk ke kesimpulannya, yaitu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Sebaiknya kita melakukan ini, sebaiknya kita melakukan itu. Jangan mengulangi kesalahan si tokoh ini. Jangan melakukan hal ini gitu. Menurut gue ketika kita udah sampai di situ, biasanya kita cenderung terburu-buru dan memangkas proses di baliknya. Yang kedua, karena gue tidak suka disuruh-suruh. Tapi masuk aja yang ketiga ya. Ini ada sedikit ceritanya. Jadi ketika gue kuliah, gue belajar di jurusan yang berkaitan dengan bahasa asing. Dan gue pun sempat diajar sama beberapa dosen yang merupakan penutur asli dari bahasa tersebut. Artinya mereka orang luar negeri. Nah, suatu kali kami melakukan ujian di mata kuliah bahasa itu, dan dosen yang bersangkutan juga adalah seorang penutur asli. Isi ujiannya adalah suatu teks narasi, prosa, dan salah satu pertanyaan untuk teks tersebut adalah apa yang kamu dapat dari cerita di atas, something along those lines gitu. Lalu setelah selesai ujian, entah besoknya atau minggu depannya, dosen tersebut ngajak kami untuk memeriksa ujian yang tadi. Jadi setiap anak dapat giliran
untuk menjawab soal, dan nantinya dia akan menjawab sesuai dengan apa yang ada di kertasnya dia gitu. Lalu ketika sampai di pertanyaan tersebut, mayoritas jawaban orang-orang adalah ya jangan seperti ini, sebaiknya kita melakukan itu, atau pesan moral dari cerita ini adalah gitu. Lalu ketika melihat jawaban orang yang kebanyakan seperti itu, dosen gue bertanya, dia kayaknya beneran keheranan gitu ya, kenapa sih kalian suka banget sama yang namanya pesan moral? Ya, pengalaman ini cukup membekas buat gue. Lalu alasan lainnya adalah Timothy Keller. Timothy Keller ini he's an author, a preacher, a minister, dan mungkin kamu akan bertanya, apa hubungannya ini semua dengan agama gitu? Bear with me guys. Jadi Timothy Keller tuh sering ngomong gini, the gospel is not an advice, it's a news. Injil bukanlah sebuah peraturan atau sekumpulan peraturan, tapi Injil itu adalah berita. Dan kayaknya kita kayak gitu ya, cenderung kayak gitu, memperlakukan cerita atau film sebagai sumber peraturan supaya kita bisa hidup dengan lebih baik. Lalu gimana biasanya gue memperlakukan suatu cerita? Ada beberapa hal yang gue lakukan. Pertama tentu observasi, melihat dulu nih, kapan sih ceritanya berlangsung, masyarakat seperti apa yang berkembang dalam cerita tersebut, atau tempat itu kayak apa gitu. Basically ngelihat latarnya ya. Lalu hal lainnya yang biasa gue amati adalah tema atau gagasan yang dibawakan oleh si pembuat cerita. Dan ya ini tentunya akan sedikit lebih tricky dan makan waktu gitu ya untuk coba memahami apa sih yang coba dieksplorasi oleh sang pembuat cerita. Lalu setelah memahami hal tersebut, hal lainnya yang juga gue biasa lakukan adalah ya coba belajar berempati. Kalau kita kembali mengacu ke alasan-alasan gue tadi, kenapa gue tidak suka cara kita mencari si pesan moral itu dan kemudian cara kita membentuk pesan moral itu. Sebenarnya salah satu alasan lainnya adalah ketika kita bilang sebaiknya kita begini, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan mengulangi kesalahannya si tokoh X, jangan sampai kamu mengalami masalah yang dialami oleh sang tokoh. Sebenarnya kan kita lagi bersikap egois ya, dan mungkin ada dari kamu yang akan bilang berempati sama manusia yang beneran ada di dunia nyata aja sulit. Ngapain coba berempati dengan tokoh-tokoh fiksi? Well, dari yang gue amati ketika kita mencoba memahami dan menerima si tokoh fiksi ini, kita pun nantinya juga bisa lebih mudah untuk memahami orang dan menerima mereka gitu. Jadi gue mau ajak kita untuk coba melihat kenapa sih sang tokoh menanggapi suatu peristiwa dengan cara tertentu atau dia bersikap in a certain way, kenapa dia mengeluarkan kata-kata yang seperti itu, atau mengapa dia bisa merasakan hal seperti itu gitu. Lagi-lagi ketika kita udah coba observasi tentang surroundingnya atau latarnya cerita ini berlangsung, gue rasa akan lebih mudah untuk memahami kenapa sang tokoh bersikap atau bertindak in a certain way. Dan gue rasa cerita yang baik juga akan memberikan petunjuk gitu tentang alasan dibalik tindakannya dia. Dan nantinya juga kita harusnya bisa melihat ya keinginan dan juga rasa takut yang dimiliki oleh sang tokoh. Dan ini juga salah satu hal yang menarik menurut gue. Ketika kita melihat tokoh antagonis atau tokoh-tokoh yang kita rasa adalah penjahat, villain, seringkali kan kita condemn mereka gitu ya. Kayak, ya syukurin. Lagian lo berbuat kayak gitu sih, kenapa sih? Lo bodoh banget gitu misalnya. Gue mau ajak kita sama-sama coba bercermin dari mereka. Karena seringkali ternyata apa yang mereka lakukan atau cara berpikir mereka atau sikap mereka itu adalah sesuatu yang juga
kita anut atau kita miliki, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita nggak nyadar karena skalanya beda. Kayak mungkin mereka lebih eksplisit atau mereka lebih frontal dalam melakukan itu, atau skalanya lagi-lagi skalanya lebih besar. Ya, itu hal yang sangat menarik menurut gue, karena ternyata kita bisa aja tidak lebih baik dari tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Dan gue mengatakan ini bukan berarti gue menjustifikasi atau membenarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu tokoh gitu. Tapi kita lagi-lagi bisa lebih memahami, dan kemudian juga kita juga jadi bercermin dan berrefleksi gitu. Ternyata kita pun memiliki sifat yang mirip gitu dengan dia. Dan setelah mencoba memahami dan berempati dengan si tokoh-tokoh yang ada dalam suatu cerita, biasanya gue coba membuat sekumpulan pernyataan gitu tentang kenyataan yang disampaikan oleh sang pembuat cerita melalui cerita ini. Apa sih hal-hal yang sebenarnya beneran bisa terjadi di dunia nyata, atau bahkan bisa dialami di dunia nyata gitu. Entah itu pernyataan tentang kejadian-kejadian yang terjadi, atau tentang sifat-sifat dari manusia, atau bagaimana manusia merespon suatu kejadian. Itu biasanya adalah hal-hal yang coba gue ingat-ingat dalam bentuk pernyataan di dalam benak gue gitu ya. Dan gue rasa setiap cerita yang baik, dirancang dengan baik, tentunya akan menampilkan kenyataan-kenyataan yang kita juga alami di dunia nyata. Selain membuat pernyataan itu, gue juga biasanya membuat pertanyaan. Ketika melihat seorang tokoh menanggapi suatu peristiwa, gue akan bertanya gitu. Kalau gue menghadapi hal yang sama kayak dia atau hal yang serupa, apa yang akan gue lakukan? Ketika tokoh tersebut melakukan sesuatu yang menurut gue admirable, yang benar-benar patut gue kagumi, gue akan bertanya apakah gue bisa melakukan hal tersebut gitu. Gue rasa gue jadi dengan melihat tokoh-tokoh itu berinteraksi satu sama lain dan juga berinteraksi dengan lingkungan mereka, gue mendapatkan insight tentang nggak cuma tentang kehidupan, tapi opsi baru tentang bagaimana gue bisa menanggapi suatu peristiwa gitu. Ketika misalnya gue diperhadapkan dengan suatu situasi dan biasanya respon gue adalah X, ternyata masih ada Y, Z, Alpha, Beta, Omega gitu. Jadi biasanya gue berefleksi kayak gitu sih dari suatu cerita. Cara-cara yang gue sebutkan tadi sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak terlalu beda jauh sama yang diajarin di sekolah. Karena kalau kita ingat baik-baik, sebenarnya kita juga diajar untuk mengobservasi gitu. Latar cerita ini apa, temanya apa, tokoh ini seperti apa. Tapi proses itu pun sering kita pangkas, dan di antara dua proses itu juga sebenarnya kan bisa diselipkan yang namanya tadi berempati itu ya. Cara pandang gue ini juga dipengaruhi oleh konsep windows, mirror, sama sliding glass doors. Jadi ketika kita melihat suatu cerita kan kita bisa belajar tentang dunia gitu ya. Kita seolah seperti sedang melihat dunia dari jendela. Lalu ketika kita bisa relate dengan apa yang terjadi di cerita tersebut, atau relate dengan tokoh-tokoh yang ada di cerita itu, kita bisa memperlakukan cerita seperti cermin buat diri kita. Dan kemudian ada saat dimana kita memperlakukan cerita itu seperti sliding glass doors, atau pintu geser yang dari kaca gitu. Karena kita mencoba memposisikan diri kita di dalam keadaan yang ada di cerita tersebut. Konsep ini tuh sebenarnya bisa kamu pelajari banyak di internet, di YouTube juga banyak TED Talks-nya. Go check it out. Mungkin biasanya konsep ini diterapkan di dalam perihal cultural identity atau racial identity, tapi gue rasa ini juga bisa kita terapkan ke ranah yang lebih luas atau bahkan juga lebih spesifik dari itu. Sangat mendorong kamu sih untuk coba cari-cari info tentang si
si windows, mirrors, sama sliding glass doors ini. Cara pandang gue tadi terhadap suatu cerita dalam hemat gue bisa diterapkan di macam-macam media atau wahana cerita selama ceritanya itu well crafted gitu ya. But again, bisa fleksibel juga. Itu aja dari gue yang bisa gue bagikan ke kamu. Kalau kamu punya tanggapan atau pendapat tertentu tentang cara gue tadi memperlakukan suatu cerita, boleh banget share pendapat kamu di kolom komentar. Dan lagi-lagi kalau kamu juga mau berbagi tentang bagaimana biasanya kamu mencoba memahami, menikmati, atau belajar dari suatu cerita, kamu bisa bagikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai bagian ini. Terima kasih juga untuk segala bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. I really appreciate any kind of support you give to this channel. Semoga hari kamu menyenangkan. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, stay happy, keep on growing, dan sampai jumpa di video yang lain. Bye!